Malamnya bab faslun halaman 22. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Ya, nyo lanjutan mengenai masalah pernikahan. Jadi di bab malamnya akan tanya nging tah mentang urutan wali yang sepatutnya untuk menikahkan anak perempuan koknya. Apakah ketika sudah menjadi lelaki tanya berhak menjadi wali ataupun nak urutan-urutan tertentu, sehingga di dalam faslonnya akan membahas mengenai tah urutan dari wali-wali yang berhak untuk menjadi seorang wali nikah terhadap seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula yang terutama daripada segala wali itu bapa. Bermula yang terutama daripada segala wali itu bapa. Jadi dari segi urutan pertama, untuk menjadi seorang wali nikah, level utamanya adalah bapa. Ayah si urina. Jadi ayah urina nyen urutan pertama menjadi seorang wali. Waalaikumsalam. Kemudian yang tahana bapa tolong. Kemudian neneknya jika terke atas sekalipun. Jadi dalam bahasa Melayu ketika ke neneknya baik terbayang urina, tapi cik kakeknya. Kakek pihak ayah nyo yang menjadi wali selanjutnya jika seandainya diurinangnya hana ayah ataupun torah tegedi mentang na ayah namun ayahnya tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang wali. Hata contoh tadi wali na ayahna tapi ayah fasik, maka otomatis akan beralih kewalian pada orang yang lebih dekat. Dalam halnya berarti red kepada kakek si perempuan, menyasing kira tidak ada ayah. Jadi ketiadaan ayahnya bisa bermakna cik kebit hanali ya, ataupun juga bermakna ada ayah tapi ayahnya fasik. Sehingga ketika ayah ka fasik, maka dengan otomatis gugurlah hak ayahnya untuk gejak pernikahkan anak perempuan koknya. Makanya ditanya orang agam, mesti baik tampil fasik. Karena apa kan? Bisa ditanya kadang gohna ni inang, tapi tanya nakak na adik. Ketika ayah tanya hanali, maka pada suatu ketika nanti tanyalah ya kandang kuali terhadap akak kedanyo ataupun adik kedanyo ataupun anak komun kedanyo. Ya bagaimana? Sebab peranan seorang lelakinya besar. Baik dibayang danyo agak ketak jaju. Suatu hari nanti akan berperan besar. Setidak-tidak jid wali nikah, biarpun bukan wali kelas. Wali kelas dia ilah. Jadi sekalipun terka atas sekalipun, maksudnya nyamta hana sangkiraji cik hana ali, tapi na cik tu mentang cik tu nyo nyamta goknya sehat pikiran, je cik ke pernikah cat goknya. Ataupun watih lah mentang na cik mesti turah tegedi. Nyamta mentang sehat pikiran goknya mentang je cik untuk ke pernikah. Tapi engkau jarang buat danyo kanya mana? Paling tak kurang dan cik yang nam demengin tu com nikah. Manya cik tu demengin tu com nikahnya kajaranya buat danyo. Kahana li. Kecuali zaman ni bagah tak gem kahwin di ciknya tadi. Hau mu 15 tahun kagem nikah tadi. Hal sebagaimana dalam sejarah baga Ibnu Abbas gonyan ummu 13 tahun kana ana. Nyam berarti kan bagah gem kahwin. Nyam tu danyo lek nyom tadi 10 tahun. Hana pun apalah. Hana riro lah. Hal 10 tahun berarti kan mentau ukuran
Gelah-gelah 5 SD, gelah 5 min lagi nya. Ha nampak lah benarnya. Mantap habis. Kemudian maka saudaranya yang seibu sebapa. Jadi beralihlah kewalian selanjutnya pada saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Saudara laki-laki sekandung. Yang urutan wali selanjutnya. Jika tidak ada ayah maka kakek. Jika tidak ada kakek maka beralih pada saudara laki-laki yang kandung. Maksud saudara laki-laki yang kandung dannya seayah dan seibu. Balang ke balam maka saudara sebapa. Menyahana saudara seayah seibu maka saudara sebapa mendeng. Kadang yah kedanyo jamun nang kawin dengan dua urina. Ba urina pun lahir anak agam, ba urina kedua lahir anak inang. Otomatisnya ngajik saudara sebapa dengan adik inang danyonya. Nya saudara cik, saudara sekandung ciknya. Biarpun beda ama. Secara ikatan sangat kuat. Nyam tercok pusaka, nyam terhana lain, nyam taban bagi anji. Biarpun mak beda. Yang penting yahnya tama. Kemudian urutan selanjutnya, maka anak saudara sebapa jika terkebawah sekalipun. Selanjutnya yang menghana saudara sekandung, seayah seibu, nya beralih juga pada anak saudara seayah seibu. Nya dalam bahasa lain katanya berarti saudara sepupu danyo. Nya degedi turah yang kan. Na tidro ni inang. Ayah ji ka hanali. Balahan paman ji pun pihak hanali, paman erat pihak ayah. Yang na to anak paman. Otomatis anak pamannya secara bahasa lain kan disebut dengan saudara sepupu. Kan yang benar? Jadi saudara sepupunya ke yang bertindak sebagai wali nikah di urinangnya. Nya bahasa dalam kitab kan anak saudara laki-laki. Maknya anak saudara laki-laki yang kenyang sepupu. Sekalipun terkebawah, maksud sekalipun terkebawah, kadang dia anak pamannya hanali sepupu danyo langsung. Yang nak tok anak pamannya lo. Berarti kengkau kempu tu cok kumun. Kan kenyang ke bahasa je. Biarpun nyan yang tinggal tetap nak hak untuk ya penikah sepupu yah je jamun. Jalur je horat tetap pihak uragam. Nyarat pihak urina tidak boleh. Tabak urutan wali mesti rat pihak uragam. Nya mesti ingat padanya mandu. Jadi wali dalam nikahnya tabancit lagi urutan uruncok harta warisan dalam bab faraid. Tabak yang cok warisan dalam bab faraid yang paling kuatnya ke rat pihak lelaki. Maka jadi disebut dalam bab faraid dengan istilah zawil furud dan zawil arham. Yang takkan dengan zawil furudnya orang-orang yang cok harta warisan dengan kadar tertentu sesuai yang digariskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Tabah takkan dengan zawil arhamnya orang yang mempunyai kasih sayang. Saudara-saudara-saudara yang berasal dari hubungan mak gedanya. Cik rak mak, nek rak mak, paman rak mak, nya nak zawil arham. Nya zawil arhamnya hana demi harta warisan. Tegedi turah tu ji habis humu cik rak mak danyo. Nyan ke tuco cik rak mak. Nya hana demi harta warisan. Yang demi warisan ketua cik ke tuco cik rak anak agam. Tapi tuco cik rak mak rak anak inang, ke mak danyo ada anak cik danyo, nya hana demi harta warisan. Ya ban, tetap kuat pihak uragam. Kemudian jika ketiadaan daripada segala nasab yang tersebut itu, maka yang memerdekakan dia, sama ada ia laki-laki atau perempuan itu. Kemudian, jika ketiadaan daripada segala nasab yang tersebut itu,
maka yang memerdekakan dia sama ada ia laki-laki atau perempuan itu. Nyo torang tadi tegedi na budak zaman kaga pemerdeka. Budak perempuan. Ketika jika merdeka pada saat hendak menikah, lantaran ji hurinang kan perle seorang wali. Gemita-mita wali hanali wali goknya. Ka putus hubungan memendung wali goknya. Jadi ke bancit menang ke periksa-periksa getanyang tu satu madrannya ke ban. Lenyo zaman budak tema Said Dranto zaman ti populannya. Jadi yang bertindak sebagai wali nikah terhadap perempuan yang mantan budaknya, mantan Pak Said goknya zaman. Nyam tu Said goknya zaman seorang lelaki, maka uragamnya ju yang penikah mantan budak goknya. Tapi nya saya kira aja Said goknya seorang perempuan. Said yang perempuannya pun jid ke sebagai wali nikah. Sehingga kan naturah hurina jid ke wali nikah dua macam. Yang pertama Pak Said yang perempuan. Said yang perempuan. Nam tu tiro hurina yang kaya raya. Goknya gebelah budak lele termasuk budak agam dan budak inang. Kemudian kalau pemerdeka budak inang goknya. Pajang-pajang di budak inangnya kena dimengkawin dan ji hanali wali otomatis yang bertindak sebagai wali yang ke buk Saidnya. Tema urusan goknya pergi penikah gero ataupun pewakilah lama orang lainnya terserah. Tapi yang berhak posisi penikah le goknya. Urusan ke pewakilahnya terserah tema untuk ujung ji. Tabak yang tu kadang hana PD segala macam ke wakilah bak orang lainnya boleh. Mesti bergoknya pewakilah. Berhanturah tabuh tu jid urinang yang penikah urinang angka jid dan sebagai wali. Jika sandai ji goknya seorang sultan. Presidennya bahasa lewetnya. Maka je katanya zaman di Aceh kan sempat negara Aceh Darussalamnya dipegang oleh beberapa orang sultanah. Sehingga jika ada perempuan-perempuan bak masanya tidak ada wali, maka sultanahnya lah yang bertindak sebagai wali terhadap urinang yang hana walinya. Genggam grek. Sehingga kesimpulannya malamnya yang bertindak sebagai wali, yang pertama ayah si perempuan. Yang kedua jika tidak ada ayah maka kakeknya. Jika tidak ada kakeknya maka beralih pada saudara laki-lakinya yang seayah dan seibu. Jika tidak ada saudara laki-laki seayah seibu maka saudara laki-laki seayah saja. Menyahana cik saudara laki-laki seayah seibu maka beralih pada anak saudara laki-laki goknya. Adapun dojo-dojonya angka sepupunya. Memang cid hana wali, maka beralih pada maula mukti. Maula mukti yang kenyakan sebagai said. Boleh uragam, boleh hurinang sekalipun. Yang goknya jid bertindak sebagai wali terhadap mantan budak yang pernah goknya pemerdekakan zaman. Cuma lantara lewetnya cik emang hana lepur budakan, kakak cik hana talah yang terkanya. Pat tamita alam budak lain ke hana. Kaum takik budak cik hana ali memang. Ada anak ke habis merdeka mandu. Jikalau pada ketika hidupnya, maka wali yang memerdekakannya itu yaitu barang siapa yang mengkawinkan dia itu jua. Atau perempuan itu jikalau pada ketika hidupnya, maka wali yang memerdekakannya itu yaitu barang siapa yang mengkawinkan dia itu jua. Jadi dalam hal kebudak yang hanali wali, maka yang bertindak sebagai wali goknya yang ke sayyid goknya yang agam ataupun sayyid goknya yang ina. Tapi nyong ke lantah nan terbaca liku cutuknya ka terbalik turah terbalik cukang. Jadi jika sandaji goknya jamun dimiliki oleh seorang sayyid perempuan, maka yang penikah mantan budaknya adalah wali yang penikah mantan sayyid goknya jamun.
nya menan seperti surah ji. Jamun di urinangnya di Bu Said koknya. Kante kena yah cik di Bu Saidnya. Ketika Bu Saidnya menikah ke menikah liah hadro koknya. Sehingga pajam-pajam tujih budak mantan budak Bu Saidnya kena pernikah. Maka yang berindak sebagai wali yang ke wali nikah Bu Saidnya jamun. Ya menan. Lantaran Said perempuan. Tapi yang tu saya agaknya kan jelas draw juga nyambut. Nya menanturah sebenarnya. Nya bertiga tu balik turah dah. Sehingga kesimpulan ada hapuno urina je ke wali ke jika seorang sultanah. Nya entah tidak. Hanaruh aja deh Bu Saidnya. Tabak yang Bu Saidnya mesti koknya koknya memang kapoisi sebagai seorang wali. Tapi ketika hendak menikah mantan budak koknya maka yang menikahkan gengoknya langsung tapi wali goknya yang menikah mantan budak goknya. Adapun kemudian daripada matinya itu berpindahlah wilayah itu kepada anaknya. Kemudian maka yang memerdekakan penghulunya. Kemudian maka tahkim yang alim lagi salih pada masanya. Inilah kenyataan tertib segala wali. Adapun kemudian daripada matinya itu berpindahlah wilayah itu kepada anaknya. Kemudian maka yang memerdekakan penghulunya. Kemudian maka tahkim yang alim lagi salih pada masanya. Inilah kenyataan tertib segala wali. Jadinya sangkira ji mantan Pak Said kau nyanyi pun kahanali. Menanta minta kabeh umum tu mantan Pak Said. Maka yang menikahkan mantan budaknya adalah anak Pak Said. Ya, benar. Anak agam Pak Said. Mana-mana laju keturunan-keturunan Pak Saidnya. Manya kebit hana cili maka beralih pada wali hakim. Yang baru untuk yang bertindak urung muhkam. Yang nalang kampung, yang nalang gro, yang betul-betul alim, urungnya yang penikah. Menyentuh lagi leknya, rinang yang hana wali, maka yang berindak sebagai wali ke langsung dari KUA ju. Nyo ka periksa li kantu KUA, di urinangnya tah-tah dan jalur wali koknya. Tapi mesti hana nampak li. Maka yang berindak sebagai wali yang ke langsung wali hakim laju. Menyentuh danya orang agam hana perlu ke wali. Enggak jelas. Maka dia orang agam rangoho geja nyam tu hobinya nikah dan rangoho geja naurina. Kenapa kan? Gampang dah punya. Hana payah laki izin bak inang pertama, hana payah laki izin bak inang kedua, hana payah laki izin tepat. Yang penting dro mau pehan. Tapi engke becik menan gedanyo yang nama jihi uragam ketika tam kawin baik tampil muda menanji hak kucing-kucingan kan. Gem kawin enggak apa tapi isteri pertama, kedua, ketiga hanya teh apa kan. Hanya hanje. Kenapa kan? Bisa menjawab tengok ketika kanan kadang digedi turah inang phone ino di Aceh raya. Inang kedua dia ka ulang sa, inang kelhe ka dia hotak ngolom tu. Jauh-jauh mau menan-nan di ban bak leboh tempatnya tengok kare-kare ni ija de kuliah tahu lah kelebu inan Darussalam. Kelebu bak nging-nging dan kagalak dan antara anak agam dengan anak inang. Bak danya-danya ndek drama pak kampung le deh tak ngon ma to nayah ka. Nayah lenyo kok tama hak nayah danyo dah. Periksa rupanya taboh yah lagu. Inanlah baru ketahuan rupa-rupa ji yah danyo dam kawin leboh. Menggah nampu kelebuk agaknya. Nyada gede itulah kata terlanjur menikah. Yang kebahan ketika ketahuan bahawa orangnya mendua adalah saudara-saudara maka langsung putuh ju nikah dalam saatnya. Nya hana payahkan tali. Nyencik langsung fasik ju nikah dengan sendirinya. Kenapa kan fasik nikah? Yang pertama tidak mencukupi syarat dan ramakan yang sesama saudara kandung. Maka dia hana sah nikah bang mengkufun hana sah ju. Sehingga pajang-pajang ketahuan rupa-rupa jihnya saudara, ina laju langsung gugur nikah. Mata gedi turah lam tu jika anak ke panjara.
nyo anaknya dikira anak syubhat kan anak zina. Gebangsakan pada ayah di nyambang menanyi. Nyo nyentik di turah dah kejadian. Maka sebagaimana kala Nabi dalam hadis, aulim walau bisyatin, laksanakanlah walimah terhadap pernikahan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Tujuannya apa? Untuk tanya tabri informasi pada orang lain bahawa getanyo kata menikah dengan tidak urinang. Sehingga pajan-pajan tajak dua dengan urinangnya, orang hana mempikiran li nyanto yang ni tamping ji. To yang ibu duk dekat. Hana ruh tanya-tanya li lagi nya rupa. Menyentuh hana ketika tak menikah, hana tak bergak walimah, hana tak bergak acara mentapa yang meritet mempak kecil hana depu. Yang menentap rumah tiga ke, tak kampung tiga ke, gerebek julai muda. Mengkangkah hana apa ke leput. Maka gedanya harus diikuti keban yang kau perintahkan oleh Nabi. Baik sampai terbalik engke lagi budaya leweknya. Tunangan pun kah heboh dan di awal. Padahal untuk tunangan tidak perlu diheboh-hebohkan. Sebagaimana kala Nabi rahasiakan khidbah dan umumkanlah pernikahan. Nyaleweknya orang karuh dijak umumkan khidbah. Menyentegeri turah tu bak tengah jalan khidbah kan hana jadi hang ji. Kengkau malih hana empu. Baik pihak uragam malih maupun pihak urinan je ke malih. Yang untuk nikah cik emah harus diumumkan. Baiknya silah dek nikah seri. Yang kan jelas dia punya. Guna pertanyaan saya punya. Yang untuk wali. Nyol rasa yang untuk wali kan jelas dan toto menteng. Tinggal tanya tamita tu teh calon. Yang kan meri calon dan tinggal menumpuk wali. Yang baru nanti. Adapun proses dibalik je cik tu. Minta wali lah akan nak calon. Nyarang gari je dia. Sebab pada kesimpulan je akan menikah. Horek le jalur ni merempuk. Menyentuh awak atau merempuk calon, uka-uka akan merempuk cik wali. Dan kedanya orang agam cik emah harus gentleman dalam bidangnya. Nya malai-malai tanya ken malai pada tempatnya. Sebab apa? Tanya ketika ada menikahnya tanit sebagai ibadah. Kebab makna ibadah. Yang pertama tanya tak ikuti sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sangat menganjurkan kepada para pemuda yang kan mampu untuk menikah untuk segera menikah. Balhalam dengan tak menikah, maka pernikahannya pun salah satu jalur untuk memperbanyak keturunan. Dengan adanya keturunan, maka bertambah banggalah Rasulullah di hadapan nabi-nabi yang lain karena banyaknya umat beliau nanti. Dan nin utama adanya dalam hal tak menikah, yang pertama sekali untuk terjaga diri agar tak terjerumus ke dalam maksiat. Padahal nyata beki antara nikah dengan zina, bukti kan taban dengan yang mana. Namun yang satunya halal, yang satu lagi haram. Buat zina haram tapi buat menikah halal. Padahal perbuatan je sama mentang, hanya perbezaan. Namun tu na perbezaan horat menyaur mezina sengkira anaknya hanya genisbah pada ayah. Reknan, maka je orang yang berbuat zina akan rusaklah generasi. Sebab pekan anak kau nyan hanya pat nisbah pada ayah. Nya sengkira dan ayahnya habis umur, maka ada anak zinanya hanjut cok harta warisan. Sebab pekan je dianggap ilegal. Makanya rusak keturunan gara-gara perzinaan. Sehingga sangat gelarang dalam agama untuk melakukan perzinaan. Namun demikian agama tidak pernah mengekang hawa nafsu. Nafsu untuk kawinnya diarahkan oleh agama dengan adanya pernikahan. Makanya kedanya nyemte jika memang na sebuah keinginan untuk menikah dan katangi acun tubuh hudro danyo ka cocok untuk tak mengkawin, maka mengkawinlah.
Namun yang tu bak tak rasa-rasa laum tubuh tanya goh mampu goh sanggup, maka anjuran selalu berpuasalah. Tak biasakan puasa Senin, puasa Kamis. Tujuan ke bet tat ingat ke bab kahwin. Mati orang satu dan dajak orang acara orang kahwin ke bahan ingat ada. Nya baca tu ke. Faslun, bermula perempuan itu dua perkara. Faslun, bermula perempuan itu dua perkara. Nyo malah bak faslunnya akan dijelaskan bak tanya mengenai jenis-jenis perempuan. Jadi urinangnya na dua macam. Bet dah kilirnya urinangnya tabuh macam. Urinang na dua macam. Matah-tah dah urinang. Nyo tanya bertaturi ente urinang. Bet sampai ruh telah tam kawin. Yang pertama bikir. Kedua saibun. Yang pertama bikrun, kedua saibun. Yang pertama bikrun. Bikrunnya artinya urinang yang mantang gadis. Sementara saibun urinang yang kajanda. Jadi dalam kitabnya memang hanya terjemahkan li. Langsung ditulis juga dengan bahasa Arab. Jadi bikirnya artinya perempuan yang mantang gadis. Sementara saibunnya artinya perempuan yang sudah janda. Yang maksud dengan janda ada perempuan yang sudah pernah menikah secara sah, lalu kemudian terputus dari pernikahannya, baik terputus gara-gara suaminya meninggal dunia ataupun terputus gara-gara difasa ataupun lantaran dicerai. Atas nama kalau yang kejadian tetap kanji saibun, janda. Sementara untuk tanya uragam, yang tu istilah bahasa Arab hanya disebut sebagai duda. Uragam. Enggak jelas. Dalam istilah bahasa adanya mentang na istilah duda. Untuk uragam yang kau pernah mengkawin. Namun dalam bahasa Arab, untuk orang yang kau pernah menikah, nyantik kebuhunan muhsan. Muhsan dan ghairu muhsan. Sehingga yang dalam bab perzinaan, uragam ataupun urinang yang muhsan, maksudnya muhsannya yang kau pernah menikah, jika ketahuan secara jelas dan nyata berbuat zina, maka uragam ataupun urinangnya wajib dikenakan hukum rajam. Hukum rajamnya ke ban? Nya secara aturan mati getanom tikan badan bak timpang jalan. Lalu toto yang lewat dilemparkan batu ube mudah tak genggam sampai mati. Yang terkepit arus terpelaku hukuman laginya. Pasti akan disebut-sebut oleh seluruh dunia internasional begitu kejamnya orang Islam. Radikal tak ada dalam hukuman laginya. Padahal di sisi yang lain, dia orang yang berbuat zinanya juga sangat radikal. Hakiman radikal. Goknya merusak kepercayaan sang suami ataupun merusak kepercayaan sang isteri. Ketika ia punya isteri di rumah, tapi roh kejap berbuat zina dengan urinang yang lain. Dan menancik di urinangnya ketika ia sudah punya suami, roh kejap melako lain lah rumahnya sehingga berbuat zina dengan orang agam lain. Ini kan berat tak radikalnya kena. Bukannya lebih berat radikal dibandingkan dengan hukuman yang orang terima. Namun sepanjang sejarah Islam bertepuk lidahnya. Bak masa Nabi pun, orang yang kedapatan berbuat zinanya tidak ada. Tapi Nabi nak pernah dihukum tidak urinang dengan hukuman rajam. Karena urinangnya gejak mengaku dengan sendirinya di hadapan Nabi. Gekele urinangnya bak Nabi, ya Rasulullah, ulennya kali lembubut zina dengan tidak orang agam. Nabi katanya, betul dah nak bubut zina. Kadang cuma mak-mak jarau mentang. Betul ya Rasulullah. Sehingga petga ketanya oleh Nabi dan bampetga di urinanya tetap membenarkan jawapan bahawa yang betul telah berbuat zina. Menyaurengi urinangnya berbuat zina tidak ada yang melihat. Tapi nyotok gara-gara kekuatan iman goknya mau bertaubat, berbersih dari segala dosa sehingga gejak lapor bak Nabi goknya karuh bubut zina. Sehingga olehnya Nabi SAW apakah langsung menjatuhkan hukuman rajam juga pada urinangnya? Hana cik.
Sebab menanging di urinangnya akan mulai mengandung, akan nampak perutnya agak membesar. Gekele Nabi bak urinangnya. Nyodran nuwa mantang dilai di kampung, nepres sampai lahir anak medran. Berselang 9 bulan kemudian di urinangnya kalih melahirkan, kebalik dema bak Nabi, ya Nabi, ulun tuan kasiap untuk menerima hukuman. Lalu oleh Rasulullah geyuwala murinangnya, nawala dran, na asuh le anak dran sampai ukuran 2 tahun. Leh disapih baru nak balik rumah kena. Sehingga di urinanya guwala mudih kampung, ge asuh anak konyan sampai ukuran 2 tahun, kali tersapih baru ge balik rumah bak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lehnyan barulah Nabi geraja murinangnya. Sehingga para ulama berkomentar terhadap kejadiannya, nyotok gara-gara faktor kuatnya iman sang perempuan tersebut, sehingga ia berani untuk mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan taubatnya perempuan tersebut dibandingkan dengan pahala penduduk Madinahnya, dengan penduduk Madinah masanya, jauh lebih besar pahala taubat urinang yang pernah berbuat zinanya. Memang namanya tidak disebutkan siapa yang untuk menjaga aib. Tapi yang tak jelas, Allah Ta'ala terima taubat urinangnya. Lihat kejadiannya memang hanya datang mukalim di orang-orang yang berbuat zina pada masa Nabi ataupun masa sahabat. Kenapa kan? Untuk mendapatkan orang yang berbuat zinanya susah. Karena yang pertama, harus ada 4 orang lelaki yang menyaksikan bahawa dua-dua orang agam dan urinangnya telah berbuat zina. Dan syarat orang agamnya mesti beradil. Memetikan kan peti orang-orang malim, orang-orang alim, orang-orang saleh. Mak ikna le kok nyan jaklum orang berbuat zina. Kan yang kan rakaat kan yang mana? Banyak buah yang ngejak demenging orang berbuat zina, berpet draw. Sehingga sangat sulit sekali untuk mencari pelaku zina. Balahalam yang tangi lagi dalam kitab Mantan Nakrik, menyasangkira netera oragang buatnya roh kejak lapor bapak hakim na roh bubuk zina. Nyan dapat tarik dema habaunya bapak hakim. Nyo telah lapor baronya hana lemaya-maya. Ke mendum hoax. Je tarik dema biarpun kebit-kebit na buat. Kenapa kan? Dalam bab zinanya karena nyo adalah hukum Allah, berlaku maaf pemaaf. Sehingga gara-gara berlaku hukum maaf pemaaf, makanya dapat tarik dema pernyataan. Berbeda dengan hak adami. Nya hak anak Adam, nyo hana berlaku pemaaf. Menyasing kerana mencuri payah pulang dema barang. Hana umada taubat istighfar mentang. Tapi karena zinanya hak Allah Ta'ala, memada dengan taubat yang betul-betul nasuha. Sehingga yang terlanjur roh pubuk zina, taubat juga bagah. Nya hana boleh cerita lagi bago. Yang tip yang depu antara koknya dengan Allah Ta'ala dan dengan urinang yang bubuk zina anda. Baik tele le orang lain. Sebab ketika orang lain hana ite, nya mati Allah Ta'ala akan getup aib danyo. Baik ruh danyo dah ukalah aibnya. Ngam krik. Maknanya bukti-bukti videonya tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti kebit. Karena bahkan videonya gampang untuk direkayasa. Nyo katangi le danyo le nyonti teknologi filem Hollywood mentang ke ban begitu canggih hanya le. Mau betul dalam adegan-adegan kayaknya lebih mudah lah untuk dibuat. Nyo mentingkat danyo ngah HP kajet dah pegang tu je mengganti wajah hanya mana reface. Nya jamun danyo mantan dah bayang-bayang je dah ganto muka dan muka agaknya. Nyeleknya bamangat dan terdegan. Tinggal download aplikasi Reface dan tinggal ganto jungkang muka adanya. Kayaknya mana? Nyan tanya mentang gak jadi buka. Biarpun tih mentang agak kasar-kasar nampak ni. Mau betul dalam dia awak canggih-canggihnya ya editor video yang canggih. Lebih mudah lah untuk dipelaku. Sehingga yang video-videonya tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Karena rentan pemalsuan. Kembali dengan fasal ni oleh. Jadi apa maksud dengan istilah perempuan yang gadis dengan perempuan yang janda? Jadi yang terdanya roh tam kawin dengan urina yang gadis keban. Nya roh tam kawin dengan urina janda keban perlakuan.
Ini ukunya beraju. Maka yang bikir itu, jikalau besar sekalipun sunnah jua mengambil izinnya. Dan izinnya itu diamnya. Maka yang bikir itu, jikalau besar sekalipun sunnah jua mengambil izinnya. Dan izinnya itu diamnya. Maka harus bagi bapa dan nenek itu, ini apa dulu Ustaz? Menangguhkan dia, menangguhkan dia atas nikah dengan tiada izinnya. Menangguhkan, menggagahkan dia, menggagahkan dia atas nikah dengan tiada izinnya, karena keduanya itu wali yang mujbir. Jadinya untuk perempuan yang mentang gadis, biarpun dijika raya, tetap perlu dalam izin anik inangnya ketika hendak dapat nikah. Jadi ketika hendak dapat nikah dia anik inangnya, tak tanya ada mbak si anik inangnya madran dan item calon ngembangnya. Nya hendak pula jawab geim dro mentang kira mau betul lang jawab yes. Kalau lebih-lebih lah. Tingkat geim dro mentang sudah dikira setuju. Apalagi jika ia menjawab. Jadi nyamtu orang yang mentang gadis, goknya pernikahan yang pertama kali, kemudian natruk calon suami untuk jak lamar goknya, gedanya mbak anik inangnya oleh wali. Hak benar ke natruk siro calon kena lamar gata di oragamnya laginya demam dreng geban ini tim. Menangi muka hana kenapa tapi meri remeh tu. Yang laginya mentang biarpun hana gejuk tapi sudah dianggap setuju. Apalagi jika ia menjawab setuju. Yang jika lebih-lebih jelas lah. Tapi yang lucu bacut yang tu dalam mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri, jika ada seorang perempuan yang mentang gadis lalu ditanyakan pada dia apakah setuju untuk menikah dengan orang agamanya Tuhan. Saya kira ia menjawab setuju, berarti dikira hana setuju. Alasan je dia genyo. Sebab kalau Nabi diamnya perempuan itulah persetujuannya. Berarti yang tu saya kira je rohikan menentang dengan hawa Nabi. Hana cocok agar Nabi pegang tadi. Geyu im untuk tanda setuju. Nyo pegang hawa dia nanti hana setuju. Hana dan zahiri. Tapi makna dalam hadis ke lagi orang zahiri pahami. Tingkat diiman dan kadang enggak setuju, apalagi roh diken setuju, lebih-lebih lah dan nampak jelas persetujuannya. Kengkam grade. Malayaknya hanali mazhab Zahiri kapunah. Tabak dia pendapat-pendapat yang unik dari mazhab Zahiri. Termasuk hana payah kata temayanya mazhab Zahiri je. Yang lebih gawat dalam cetuk mazhab Zahiri, menyertanya ketika hendak melamar perempuan, maka yang dibolehkan untuk melihat hanya pada wajah dengan dua tangannya. Tapi yang tu mazhab Zahiri, dimanapun yang mau dia lihat boleh. Karena apa kan tujuannya kan untuk mendapatkan sesuatu yang punya rasa terhadap urinangnya. Sehingga orang apa je dengi. Intanya aneh mendah. Itu yang beberapa hal yang unik dari mazhab Zahiri. Mazhab Zahirinya awal-awal yang dipopulerkan oleh Imam Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahirinya sebelum je goknya bermazhab Syafi'i je, tapi entah keban gelebut ka gedang gero. Dan dalam memahami hadis dan ayat sesuai dengan tekstual ayat dan hadis. Lalu mazhab Zahiri yang dibawa oleh Daud Zahirinya kemudian kamu mulai tenggelam, lalu dipopulerkan kembali oleh di Andalusia di Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ibnu Hazm Az-Zahiri nya orang yang mempopulerkan kembali mazhab Zahiri, padahal nyaris punah. Namun di tangan Ibnu Hazmnya orang malim lah cik. Dan kitabnya mentang tampilannya mentang je baca.
Yang tu tanya ingin tahu pendapat-pendapat unik dalam mazhab Zahiri, ke tinggal dah baca kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ke salah satu pendapat-pendapat unik ke kata benar. Jika orang inang pada saat dilamar lalu ia mengatakan setuju, itu berarti dianggap tidak setuju. Karena persetujuannya dari diam, bukan dari perkataan okeynya. Bahan. Pokoknya terbalik dengan mazhab Zahiri. Lagi zahir hadis ataupun ayat dia menan je uji. Sebab pada masa Nabi pun najib beberapa sahabat yang berfikiran zahiri. Hatta contoh tadi. Zaman ketika baru-baru saja disyariatkan puasa. Nakala Allah Ta'ala dalam ayat, dan berpuasalah kalian sehingga nyatalah benang putih dan benang hitam. Sehingga ada beberapa sahabat yang mengikat benang putih dan benang hitam di waktu subuh. Maka engkau ada hubungan seperti ini. Kepa tak ikat benang putih dengan benang hitam. Tujuan je untuk jangan tubuh kait tamah tubuh bergok. Sehingga dilaporkanlah kepada Nabi. Lalu Nabi dikem cik dengan kejadian kenyan. Dijelaskanlah kepada Ibnu Abbas. Maksudnya yang kenyang. Tapi kan nyata fajar sadik dan fajar kazib. Menyamantang fajar kazibnya berarti goh je mulai puasa. Maknanya fajar kazibnya bahasa kiasan je ke benang hitam. Menya fajar sidik nya bahasa kiasan je yang ke benang putih. Bahan. Kenapa ya ni kat benang putih dengan benang hitam? Tingkat intelektualitas orang kan beda-beda kan. Jadi yang tu anak inang mentang gadis pada saat truk calon lako yang perlu gelake izin netem pehan. Namun becik menan seorang wali boleh memaksakan anak inangnya untuk menikah dengan catatan keban ukur berat. Biarpun dia anak inangnya hanai berizin tu je, yah ngenya hautem. Tapi yah nampak paksa. Jika anak inangnya mentang gadis. Yah nampak paksa supaya dia berhitam nikah. Dan apa syarat supaya yah berjaya paksa? Dengan syarat jika tiada ada perempuan itu aduah dengan dia. Dengan syarat jika tiada ada perempuan itu aduah dengan dia. Aduah maksudnya betul-betul berlawanan, betul-betul berontak. Aduahnya permusuhan yang kuat. Berat hang getim. Tapi yang tu segedar ke mbak abah hang getim. Tapi koknya hana bantah tak boleh. Nya je lanjut ju. Tapi yang tu katangin dan ni inangnya pada saat hendak dah menikah dan kadi embargo bu hai baju li tapi hali mi mano tali nya mesti hana boleh lanjut. Nya hanya lanjut. Tapi yang tu tangin hana perlawanan agaknya biasa mandang. Mbak abah handang le hang getim nya. Tapi berbunga kata, bocok roh kata. Mano solek kata. Nya hanai gerah di. Nyanjit langsung pubut ju untuk jak pernikah ni inangnya. Nya hanai gerah pemberontakan. Tapi yang tak ada guna dan bukan hai baju huli dah. Yang kira memberontak. Nya mesti ayah tidak boleh lanjutnya dengan situasi. Syarat yang kedua, dan bahawa ada suami itu sekufu dengan dia. Lagi kuasa ia atas mentaslimkan jinamenya. Dan bahawa ada suami itu sekufu dengan dia. Lagi kuasa ia atas mentaslimkan jinamenya. Jadi syarat yang kedua, ayah je paksa ni nanggoknya ni yang mentang gadis menikah. Yang pertama, kehabna tidak ada perlawanan yang begitu kuat. Yang kedua, calon suami yang gebali ayah harus sekufu dengan anak inangoknya. Harus sekufu. Bahalam di calon suaminya orang yang mampu geserahkan jiname. Padum tadi dia anak inangnya jiname mesin tu tak kenjum tu 16 mayam. Maka calon suaminya bu mampu gemai 16. Ya kan sekufunya ke ban? Dia beragamnya setara dengan orang inangnya maksud sekufu. Menyeturah Said yang terturah ni inanya seorang Sayyidah, maka calon suami yang dibawa adalah seorang Said. Ham taji urinang syarifah tu yang kan.
berarti calon suami je harus level Said. Menyauri inang cut, berarti calon suami level teku. Mudah-mudahan nya kenji sekufu. Menyani inang nyom tadi. Ji cik orang malim. Maka calon suami yang gebabu mesti berorang malim cik. Nya sekufu. Baik tampil dek kan di orang inangnya orang malim. Sementara calon suami 3 makung. Mutamaya hana 4. Nya hana selevel. Biarpun di orang agamnya kaya raya. Nya hana kira selevel dan di orang agamnya dengan calon orang inang. Ngam kiri. Tabak horat kira selevel yang pertama. Sebagaimana kala Nabi SAW ketika hendak menikah, maka lihatlah wajahnya, kemudian keturunannya, hartanya dan agamanya. Jadi orang inang ketika nyantruk calon suami, yang ngok nyangin ke nyancit, tapi kembali lihat dulu agamanya bagaimana. Lalu lihat hartanya, lihat keturunannya dan lihat rupanya. Ya, Mbak Benar. Dia ni nang berbalik tadi. Bahaya daging kenyang ni. Tabak nyam tu laku hana bereh agama, maka suatu ketika urinangnya akan dicampakkan. Tapi nyam tu ragang menikah dengan urinang yang ngilai tak, kan dia wajah je ngilai. Tapi wajahnya bukan prioritas utama. Prioritas utama tetap agamanya. Sebagaimana kata Nabi sebagai kunci je. Jika engkau memilih karena agamanya, insya-Allah engkau akan berbahagia. Ya, benar. Maka jadi kunci dalam pernikahannya begat agamanya. Wajah atas nama kamangat tanging kaje. Tabak tamita bubintan pilom tat mangat tanyonging go pe mangat inging. Sehingga hana pah taganya kenya. Nyam tah ai tanging baju pe gurat hak hi je. Na tiga ga dak pekat jalan-jalan karuh tua dah po. Nyampe balo je ni ruh depo lain ni. Hana ruh li depo daro. Mengaji yang sederhana yang biasa-biasa mentah, tidak terlampau tinggi tak dan tidak terlampau rendah tak. Yang tinggi tu ram tu yang tinggi tak hana apa cik ben dulak cik. Nyai keun lagi nyai sekufu. Makanya nyam tu calon suaminya sekufu dengan calon isteri, nyai hana paksa untuk berterima. Tapi nyai calon suaminya hana sekufu, nyai hana paksa, nyai drayah dan minta ke nyai dah. 3 makung nak ambil ke dong. Laju ku dulak. Jadi tu lagi berjodoh banyak ada magalan agama ni. Okey bang si berjodoh. Tengah tu ada tegek mana ke mana. Ana yang bro. Nyai tanya nasihat lagi ke Imam Malik. Ketika tanya hendak mengetahui bagaimana seseorang, maka lihatlah ia berkawan dengan siapa. Tanging keban kawan-kawan ji. Ngento di mengan Khadijah. Nyandanya kan tak turunkan ju intelijen untuk memeriksanya. Hatabak ji kan keban danyo tak mengan menang kecik perlaku kedanyo. Makanya baik orang ketika minta laku genging keban dengan orang agam koknya. Dan menanci kedannya orang agam ketika hendak minta seorang isteri tanging keban pergaulan koknya. Ho gemeeng koknya. Sehingga nyentuh tanging level pergaulan koknya mudah-mudahan suka apa untuk ji hobi jalan-jalan malam. Nya berarti ngang-ngangnya nanti tak bawa parti dia. Kas level tante. Biarpun hana roh bubut lagi bubut awal lain, tapi sedikit banyak danyo akan berpikiran negatif gara-gara kawan-kawannya banyak yang negatif. Nya kan turah lagi ke pepatah yang berkawan dengan penjual minyak wangi akan rasa wangi. Berkawan dengan orang pandai besi danyo pun beatap. Biarpun danyo hana tapeh betul je. Tapi gara-gara to bak lingkungannya danyo je mehi ke bro. Nya rakan anji. Maka jika danyo jika ingin melihat seseorang, lihatlah ia berkawan dengan siapa. Nya nasihat yang sangat terbaik. Badan aku danyo mengaji hana ada oh. Darjah ke badan betul. Maka jika kan gedanyo nyam tu memang na modern selangki. Pada saat danyo tanya tu bak selangki tu ji.
Nyo keban dan di calon orina rambanyo. Napa? Cina ceritakan tiga apa nak aib segala macam. Yang di salang kiranya wajib cerita. Tidak boleh berbohong. Menyasai kira kau yang ketipu danyo. Watasan danyo dah menikah dah menikah ruh. Hana sesuai dengan ekspektasi kau yang cerita. Yang nampak pulang. Hada pulang ke bang tu pun tak fasah. Tabaknya tak fasah na bab untuk balik dema jename. Balik jename 100% dengan catatan baik lakukanlah hubungan suami isteri. Tapi nyamta tak cerai talak satu. Yang jename balik cik sedengah jika belum berhubungan suami isteri. Maka je nyamta seorang lelaki cerdas ketika ingin naik bak orina ngoknya. Maka solusi yang ngoknya tempuh kan geceraikan tapi ge fasah. Tabaknya tak fasah, garansi mahar kembali 100%. Tapi nyamta tak talak, maka balik jename 50%. Tapi nyamta kali berhubungan suami isteri nyampa na fasah pun na dalil tak hana cerita balik le. Yang kahak orina. Ya mbak menanti. Nyo hal-hal mungkin nyamta dalam apa kele bimbingan pernikahan kada hana roh debegah kenya jarang debegah kenya. Tabak bekan. Ciahnya begah, tabak tujuan nikahnya be ambil tri li, mana roh debegahnya nanti na rencana tri. Ya mbak. Nyong mau menikah go cerita nanti. Maka ji dalam bimbingan nikah hantar mudah cerita pegah harganya rupa. Tapi danya untuk malamnya ke berdatang cik harganya rupa. Tebak kan foto hubungan pernikahan. Yang pertama yang sangat populer cerai talak. Talaknya yang menjatuhkan suami terhadap isterinya. Yang kedua fasah. Fasahnya jika ada aib. Jika ada aib na limang macam aib tidur ragam jika fasah urina ngoknya. Menancit di urina jika fasah laku ngoknya jika na limang macam aib bak laku ngoknya. Dematah lima macam aib. Yang pertama sekali di urinanya ratkon tersumbat dengan tulang pada kemaluan ngoknya. Lalu kemudian yang kedua tersumbat dengan daging. Nyo pun boleh difasah. Yang ketiga, na penyakit supak bak urinangnya. Yang keempat, na penyakit lepra buduk. Yang kelima, gila. Jadinya na limang boh macamnya, hana mesti belum tapat limang boh, salah satu je. Nyan na hak bagi lakon untuk gejak fasah. Menyesang kira je lakonnya hana rencana fasah, kena perubat. Yang pupik boleh, lebih galau menahan. Tapi yang koknya na rencana fasah secara hukum syar'i je fasah urinang nyaka laginya situasi. Menancik urinang boleh gejak fasah lakoknya jika na limang buah aib. Yang pertama dah jabbi. Jabbinya jab. Nya bahasa Arab jabbi kanji. Jab tidak ada kemaluan koknya. Hau kemaluan hanya ubi je tong i menda. Yang kedua kemaluan ada tapi lemah syahwat, impoten yang bahasa lewatnya. Yang kelih na terjadi ke penyakit sopak, yang keempat penyakit buduk, yang kelima gila yang tama. Leput lima yang tama. Tapi tak dua nyo hanya ada bak uragamnya. Kejabi dengan lemah syahwat benarnya. Mandek kembali lemah bak urina cik. Menyasai kira koknya dan jika cinta sehidup semati ada dran takiknya nyo dapat ubat sama-sama berpulih insya-Allah. Mbak. Pokoknya nyata kena fasah je fasah. Yang ngam gerik. Nalon tabah tu selain fasah geken dengan khuluk. Khuluknya ke ban urina gejak beluar talak bak uragam. Hakiban jak beluar talak. Nyobang yang terdran tentre le lenjuk peng ke dalam multiple huda. Kabar nganya. Lu makan banyak lain jung peng dran juk. Kadang di uragamnya cek hai tentre di urinangnya. Tapi di urinangnya kabrat habusan ke. Je utri tapi bayi gedang. Multiple huda. Adapun membelah manyam tadi.
Nyentuh ridang je getemnya je getri le uraga. Nya hubungan dengan khulu. Ma nyentuh na urina di khulu nguraga bruk dah hi uraga. Lagi gebah ya ni. Ya, enggak jelas. Jadi perempuan yang mentang gadis hak untuk paksa oleh wali jika calon suami yang gemel oleh walinya bersekufu. Tapi nya hana sekufu, nya hana paksa jadi. Mana berjelas tu. Dan payah laki izin cit bak perempuan yang mentang gadisnya hanjit semena-mena juga pernikah. Tabak yang menjalani pernikahan tengok kan wali, urinangnya yang menjalani. Nya baju tu. Maka yang saibun itu harus bagi wali menggagahkan dia sekali-kali dan tiada sah izinnya maka wajiblah minta akan dia hingga baliknya. Jadi yang tentu urinang yang kajanda nyawali harus untuk menggagahi, maksud harusnya boleh. Je paksa je hana. Tapi yang tu urinang gadis yang je paksa. Tabaknya urinang yang kajandanya pakan wali hana paksa li lantaran pakan goknya dianggap kabar pengalaman. Kaga doa timang dan keban seorang lelaki. Sehingga pada saat natuk calon suami yang pulang dan si calon isterinya untuk termikir cit pak di. Hana 100% dari bak jaro si wali ni. Tapi yang terurina yang mentang gadis, yang punya kekuasaan wali mentang. Harap kena ji. Harap kena beda. Ya, makanya untuk perempuan yang kajanda, nya mesti laki izin. Menya hana gejo izinnya hana paksa. Menya perempuan yang mentang gadis, gelake geyu cik laki izin. Tapi nyentah haitim atas nama ukuran haitim hana berat, nyanjik langsung paksa juga. Harap kena beda je. Melainkan jika kesukaran atas wali minta menanti akan dia balik, maka harus pula baginya taklid kepada mazhab Hanafi pada mengkawinkan dia itu. Nya jadi ni terkedi turah naurinang yang goh balik, tapi goknya kata lanjur awal gem nikah. Balahan kajik ke janda. Manya untuk untuk perkahwin long ke payah laki izin ni deh. Sementara ji mentang nak mit. Manya bak nak mit ke pancara dak izin. Kan payah ada preh ji berbalik le. Ma ada preh ji berbalik trade tap mentang. Kadang payah preh mu dua turn tu jadi gede turah menan. Yang tu danyo dalam mazhab Syafi'i tetap payah preh. Tapi yang tu walinya kadang hai preh le konya. Yang dalam kitabnya begah je taklid dalam mazhab Hanafi. Di mana dalam mazhab Hanafi membolehkan bagi seorang wali untuk gejak pernikah juga ni nangoknya yang kajanda tanpa melalui minta izin lagi pada si perempuan yang kajandanya. Ya, enggak jelas. Intangnya naturah pindah mazhab. Taklid bab mazhab Hanafi. Tapi memang adanya payah tangi dia mah lebih rinci keban syarat dan ketentuan. Yang malamnya cuma kepegah secara sekilas mentang-mentang. Tapi detail je cik memang payah dalok dema dalam kitab-kitab yang lain. Sebab dalam bab nikahnya letak cik selisih faham para ulama terutama dalam bab wali. Malahan dalam bab tu je urina janda dan gadis. Keban hak wali. Sejauh mana seorang walinya boleh maksa anak gadisnya. Dalam kitabnya memang kah begah cik dan agak bacut biarpun hana detail.
Jadi seorang wali jika paksa ni indangnya selama ni indangnya tidak menampakkan permusuhan yang luar biasa. Namunnya berat tak menampakkan permusuhan, nyoh nampak paksa je untuk nikah. Abah menanyi. Nyoh kata tanya kalimah urornya mana uror jawab han. Matinya dapat tanya li. Ya benar. Tinya nanti cek berat hai tem. Tapi yang tu orang agam hana istilah gayu paksa. Ngam kri. Nyo orang agam hana istilah tu gayu paksa ya. Nyo calon suami kah berkatim dengan orang indangnya ya. Tahu bukan? Tanya orang yang menikah ke orang yang dinikahkan. Kan jelas bidangnya. Jadi baik terbalik dia.